sesuai dengan agenda persidangan di perkara 133 antara penggugatnya itu Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto dari PDIP melawan KPU Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini itu adalah pembacaan putusan secara elektronik melalui e-call. Okay. Namun setelah kami dari juru bicara mendapatkan informasi dan koordinasi dari majelis hakimnya, dan setelah kami membaca e-call hari ini jam 1, disebutkan bahwa ini saya langsung baca catatannya ya, catatan dari majelis hakim yang menangani persidangan hari ini. Diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat 2 intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang e-court juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Karena seluruh kader Golkar yang potensial yang disampaikan oleh Hensat ternyata sudah disingkirkan. Ini penting juga bagi Golkar untuk memperjuangkan dirinya. Saya bisa maklum peralihan anggota-anggota partai dari PDIP ke Golkar memang banyak catatan sejarah. Party switching itu terjadi. Di Brazil terjadi, di India terjadi, Filipina terjadi, ya, Indonesia juga terjadi, gitu ya. Bahkan di India tahun 85 tiap hari orang pindah-pindah partai. Tapi yang terjadi orang pindah partai dan duduk di tampuk kekuasaan partai mungkin hanya besok. Jadi perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman partai ke depan, harus dipikirkan ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. India buat itu. Ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. Jadi kalau kemudian ini tidak dilakukan, ini tidak akan terjadi sekali, ini akan terjadi berulang. Dan yang rusak juga partai-partai politik. Tadi Bang Syafriter mengatakan partai PDIP kemungkinan ketuanya seumur hidup. Ketua partai yang potensial jabatan panjang tidak hanya PDIP, Gerindra juga, Nasdem juga. Jadi ini problematika partai yang harus kita benahi. Bukan tidak mungkin Bu Mega ingin bertahan karena ancaman terhadap partai politik, karena tidak stabilnya partai politik kita. Jadi bayangkan kita semua dalam alam demokrasi bergantung kepada partai politik, isi parlemen teman-teman partai politik, memilih hakim teman-teman partai politik, penyelenggara negara teman-teman partai politik. Kalau partai politiknya dipermainkan dan kotor, saya yakin semua hal akan jadi kotor. Jadi kita tidak akan pernah bisa menerima partai sebesar Golkar, meskipun saya bukan kader Golkar, dipermainkan seperti ini, karena ini juga mempermainkan demokrasi kita. Bagaimana kalau ternyata betul Pak Jokowi akan masuk ke tubuh Golkar karena ada pernyataan teman-teman partai Golkar? Tidak ada salahnya Pak Jokowi kembali ke partai Golkar. Bagaimana dengan ADART yang harus 5 tahun? Jawaban teman-teman partai Golkar sederhana, ubah ADART-nya. Sehina itukah partai Golkar sekarang? Jadi bagi saya pengerusakan ini akan berimbas. Mohon ini cuma 2 bulan lagi pergantian kekuasaan. Kenapa teman-teman partai politik tidak menunjukkan pertahanan dan ketahanannya terhadap demokrasi?
Apakah terlalu banyak rahasia yang dipegang? Karena ada pernyataan presiden, dapur partai politik saya sudah ketahui. Dan rahasia-rahasia dapur itu sekarang sedang dipertontonkan dan kita sama-sama disuruh pura-pura tidak tahu, dan ini adalah upaya presiden untuk tidak terlibat dalam kebohongan ini. Sekian. Oke, kembali lagi di channel Sonoka TV. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, baik, teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ferry Amsari mengenai partai politik, dan beliau juga membahas tentang isu mengenai Jokowi Dodo ingin bergabung ke partai PDIP, partai Golkar. Menurut saya, dan tanggapan yang diberikan oleh Ferry Amsari tersebut sangat wajar, dan bahkan ya sah saja ketika Jokowi bergabung ke partai Golkar. Dan banyak sih prosedur-prosedur yang akan bisa masuk terhadap partai Golkar. Teman-teman, mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, tetapi teman-teman juga sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh Ferry Amsari tersebut, dan teman-teman juga sudah memahami apa isi perkataan dari Ferry Amsari tersebut. Nah, teman-teman, di tanggal 20 Oktober 2024, tentunya Presiden Prabowo dan Gibran, presiden kita dan wakil yang sudah terpilih sebagai pemimpin Republik Indonesia ini yang kita cintai, tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar untuk menjalankan amanah dan memberikan program-program untuk anak muda dan memberikan jalan terbaik dan mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pribadinya sendiri. Itu yang kita harapkan, dan memiliki integritas yang sangat tinggi dan konsisten untuk melakukan segala hal. Nah, menurut saya, ketika kita memilih pemimpin, tentunya kita sudah melihat kinerjanya dan rekam jejaknya. Kita lihat saja ke depannya, apakah Prabowo dapat untuk mengerealisasikan segala program-program yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Program unggul Prabowo Subianto yaitu program makan gratis. Ya, kita doakan saja semoga Prabowo memberikan jalan terbaik kepada anak-anak muda. Program gratis ini tentunya menarik sekali untuk anak-anak sekolah, apalagi jauh perkata dari orang kaya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan komentar atau melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap video atau pernyataan dari Ferry Amsari tersebut. Betul, hati-hati Pak Prabowo, musuh dalam selimut, sangat berbahaya, gayang terus korupsi jangan pandang bulu. Mantap Bang Ferry, kasih pencerahan biar jelas rakyat Indonesia. Itulah yang benarnya sebagai seorang negarawan, harus membasmi aturan-aturan yang melanggar hukum. Nah, ini sangat menarik. Itulah yang benar sebagai seorang negarawan, harus membasmi aturan-aturan yang melanggar hukum. Tentunya, siapapun yang melanggar hukum, siapapun dia, sehebat apapun atau pemimpin besar, ketika melanggar hukum, ya keluarkan saja karena sudah melanggar hukum. Karena ketika melanggar hukum tentunya tidak taat kepada aturan-aturan atasan. Ketika atasannya melanggar hukum, ya bisa jadi masyarakat akan turut tangan untuk mendemo melalui DPR. Nah, kemana Pak pakar hukum politik negeri ini suaranya agak deleng-deleng politik seperti ini? Tidak berulang dan tidak bikin gaduh. Nah, moga benar, bersyukur buat pelajaran masa depan. Semoga Pak Presiden Prabowo Subianto senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu ada di dalam lindungan Allah, demi untuk memperjuangkan negara dan bangsanya, sehat selalu sebagai pemimpin tertinggi yang amanah. Nah, Gibran dicopot bikin nasi kuning sekalian tersangkuri buat Prabowo, semoga jadi presiden yang amanah, panjang umur dan sehat selalu. Semoga Tuhan melindungi pemimpin yang amanah. Bapak Presiden terpilih harus lebih ekstra hati-hati di zaman yang super canggih ini.
Selamat bertugas Pak Presiden, semoga menjalankan tugas dengan amanah sesuai dengan janjinya. Nah, tentunya kita doakan saja semoga Pak Presiden Prabowo Subianto menjalankan segala amanah dan diberikan kesehatan. Tentunya belum berapa bulan, belum berapa tahun Prabowo Subianto sudah memberantas para koruptor yang ada di negara kita ini. Memang sepantasnya para koruptor ini dipenjara seumur hidup karena sudah merusak, karena sudah merugikan masyarakat. Hati-hati Pak Prabowo, banyak musuh dalam selimut. Semoga Bapak Prabowo dalam lindungannya. Kalau benar-benar salah, adil jeboloskan Pupupat. Memang saat ini viral di media sosial mengenai akun Pupupat. Akun Pupupat ini adalah akun yang menghina Prabowo Subianto, tapi saya tidak tahu pasti. Banyak masyarakat mengira bahwa akun Pupupat tersebut adalah milik Gibran. Semoga para malaikat pendiri dan berjuang NKRI menghakimi orang yang melanggar hukum konstitusi dan undang-undang di NKRI. Dan para koruptor yang menggaduh uang negara, semoga mengabulkannya. Ya, kita doakan saja para koruptor ini terbasmi, tidak ada di Republik Indonesia ini, karena itu merusak bagi negara, merugikan masyarakat. Marilah seluruhnya kembalilah ke jalan yang benar dalam mengelola bangsa ini yang sesuai dengan undang-undang dan dasar Pancasila. Bangsa yang mendirikan punya ciri khas budaya Katimora, toleransi bahu-bahunya gotong royong, saling melindungi wilayah dan rakyat. Jangan hianati pendiri bangsa berpihak, imbrisi, almisi, dan koalisme. Yang dilindungi itu rakyat, bukan yang lain. Nah, ini sangat menarik komentar dari saudara kita. Tentunya kita meminta pemimpin yang fokus terhadap negara sendiri, fokus terhadap masyarakat, dan mampu untuk belusukan mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.